Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari. Saya dari Prodi KPI, kelas 2D, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang negara dan konstitusi dan juga demokrasi di Indonesia. Negara merupakan suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu yang mempunyai cita-cita untuk hidup bersama serta mempunyai sistem pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya yaitu konstitusi. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Menurut para ahli ilmu hukum ataupun ilmu politik, konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi maupun alokasi. Apa sih pentingnya konstitusi bagi suatu negara? Konstitusi memegang peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan dan dapat mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam satu negara. Tanpa konstitusi, negara akan hancur atau tidak berkembang dengan baik. Konstitusi dikatakan sangatlah penting sebab mempunyai fungsi yang sangatlah penting. Berikut ini ada dua fungsi utama dari konstitusi. Yang pertama, membagi kekuasaan dalam negara. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Dan ada juga tiga hal yang dapat diatur oleh konstitusi, yaitu jaminan HAM bagi seluruh warga negara dan pendukungnya, sistem ketatanegaraan yang mendasar, kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara. Untuk selanjutnya adalah mengenai demokrasi di Indonesia. Demokrasi berasal dari kata Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan kata kratos berarti pemerintahan. Kata demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintahan di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat warga negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Adapun ciri-ciri demokrasi antara lain yaitu memungkinkan adanya pergantian pemerintah secara berkala. Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan pemerintahan untuk masa jabatan tertentu seperti presiden, menteri, gubernur, dan sebagainya. Pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Suatu negara dikatakan demokratis apabila sistem pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Robert Dahi menyatakan terdapat beberapa
prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan negara demokrasi, yaitu antara lain adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Pemerintah dalam mengambil keputusan dikontrol oleh lembaga legislatif atau DPR dan DPRD. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Warga negara diberi informasi pengetahuan yang akurat dan dilakukan dengan jujur. Adanya hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih yaitu memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan pilihan terbaik sesuai tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pilihannya. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, bersengket dengan rasa aman. Adanya kebebasan mengakses informasi dengan membutuhkan informasi yang akurat. Untuk itu, setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Setiap keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga negara yang merasa lemah, dan untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam serikat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.